Hai adik-adik sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan kakak-kakak pendamping sekali paroki Hati Kudus Yesus Banda Aceh. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang pertama dengan tema bertobat dan percaya kepada Injil. Untuk memulai minggu gembira kita ini, mari bangkit dan berdiri bersama.
Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dengan bernyanyi. Kita sama-sama ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu bagi kami. Engkau telah membimbing kami dari tempat kami masing-masing sampai di tempat ini. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan karunia-Mu. Pada hari ini kami mohon bimbingan-Mu. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami sehingga kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan dapat mewartakannya dengan sesama kami yang kami jumpai. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Setelah kita berdoa, bernyanyi, sekarang kita akan memasuki renungan singkat. Nah, sebelum itu kakak ingin mendengar kabar nih. Kira-kira bagaimana kabar adik-adik sekalian saat ini? Nah, tentunya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan memasuki renungan singkat. Adik-adik, gimana nih? Udah membaca kitab suci belum? Nah, jika belum, bisa diambil kitab sucinya. Jika sudah ada, langsung saja kita buka dan kita baca bersama ya. Nah, sekarang kita akan membuka bacaan Injil dari Markus 1 ayat 12 sampai 15. Segera sesudah itu,
40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci tadi, kita akan memasuki renungan singkat. Nah, adik-adik, kakak ingin bertanya, ada yang tahu tidak hari ini hari Minggu apa? Iya, benar, hari ini hari Minggu Prapaskah yang pertama. Nah, kita di dalam minggu ini akan memasuki masa pertobatan. Sebelum itu, kakak juga ingin bertanya lagi nih. Sebelum Minggu Prapaskah pertama, ada yang tahu kita merayakan apa? Ya, kita merayakan Hari Rabu Abu, di mana kita akan melakukan berpuasa dan berpantang, kemudian kita mulai untuk bertobat. Nah, dalam bacaan kitab suci tadi, tentunya adik-adik pasti telah membaca bagaimana Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Adik-adik pasti pernah kan menonton televisi bagaimana kondisi padang gurun. Tentunya tandus dan panas sekali. Kakak saja tidak sehebat Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus itu sangat hebat, bisa berpuasa selama 40 hari. Kita saja jika tidak makan, pasti sehari saja sudah sangat lapar. Nah, tentu sungguh hebat dan luar biasanya ya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, dalam kondisi untuk berpuasa, tentunya kita tidak dianjurkan seperti Tuhan Yesus yang berpuasa selama 40 hari. Nah, kita gimana nih sebagai adik-adik sekalian untuk berpuasa? Nah, kita sudah mulai bisa untuk tidak bermain HP terlalu lama, sudah mulai tidak melawan orang tua, kemudian kita misalnya lagi di minggu gembira nih, kita tidak ribut di dalam sekolah minggu, kemudian tidak melawan kakak-kakak pendamping, dan perbuatan hal yang baik harus kita lakukan. Dan contoh sederhananya lagi, seperti misalnya nih, kita dapat jajan dari orang tua kita 10.000. Kita bisa menyisihkan uang jajan kita 5.000 ke dalam aksi puasa yang nanti akan digunakan untuk kepentingan orang yang membutuhkan. Dan 5.000 lagi bisa kita gunakan untuk kepentingan kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak juga ingin bertanya nih, adik-adik pernah tidak mewartakan kabar gembira dari Allah? Atau pernah tidak mendengarkan kabar gembira dari Allah? Ya, tentunya tadi ya, kita sudah mendengarkan dari buku bacaan kitab suci. Selain itu, kita juga bisa mendengar dari televisi, kemudian kita bisa mendengar dari koran, kemudian kita bisa mendengarkan dari radio. Nah, jadi kita banyak sekali bisa yang kita gunakan untuk mendengarkan kabar gembira dari Allah. Juga contoh hal kecil lagi seperti kita datang ke gereja untuk mendengarkan bacaan Injil dan khotbah dari pastor. Nah, adik-adik, intinya kita di sini jangan lupa untuk menggunakan benda-benda yang penting itu untuk menerima kabar gembira dari Allah, dan kita juga jangan lupa dan jangan pernah malu untuk mewartakan kabar gembira Allah untuk kita semua. Jadi kita sudah mendengarkan renungan singkat. Sekarang kita akan memasuki ke ayat emas. Nah, adik-adik, untuk ayat emas kita hari
semuanya, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, maka marilah kita mengakui iman kepercayaan kita secara Katolik. Marilah kita sama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik semuanya, marilah kita menyampaikan segala doa permohonan kita. Ya Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini, hendak menyampaikan segala doa-doa kami. Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam dan biarawan-biarawati. Ya Bapa, semoga Engkau tuntun para gembala kami untuk selalu setia kepadamu dalam menggembalakan umat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang sakit. Ya Bapa, semoga Engkau senantiasa memberkati segala obat-obatan yang mereka konsumsi, dan semoga lewat para medis yang merawat mereka, mereka mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak-anak sekami yang belum hadir pada saat ini. Ya Bapa, semoga Engkau berkati mereka, memberikan kesehatan jiwa dan raga, sehingga untuk minggu depan kami berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang hadir di tempat ini. Ya Bapa, semoga lewat sabda-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, sungguh-sungguh membawa sukacita bagi kami, dan terlebih kami semakin mencintai dan mengenal Engkau, serta mencintai orang tua kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. inilah doa-doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu. Marilah kita menyimpulkan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
kita hari ini adalah membuat celengan dari kardus. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah cutter atau gunting, pulpen atau spidol, isolasi bening, penggaris, dan lem tembak. Bahan yang kita siapkan adalah kardus dan kertas kado. Setelah alat dan bahan telah kita sediakan, sekarang kita membuat pola celengan. Adik-adik sekami, hasil dari pola yang kita buat nanti bentuknya seperti ini. Yang ini adalah pola yang bagian tengah, dan ini pola bagian alas, dan ini yang penutup. Untuk ukurannya yang kakak buat, yang atas ini, yang untuk yang tengah 11 kali 19 cm, lebarnya 11, panjangnya 19 cm. Dan untuk yang ini lebarnya 11 cm, panjangnya 15 cm. Dan untuk alas celengan 11 kali 11 cm. Dan untuk penutup 15 kali 20 cm. Tak lupa kita membuat untuk lubang celengannya. Adik-adik sekali, mari kita gunting bersama. Adik-adik sekami, setelah kita menggunting pola-pola yang tadi, seperti ini hasilnya. Sekarang kita menggabungkan bagian per bagian untuk membuat sebuah celengan. Kita ambil isolasi ini, kemudian kita gunting. Kita gabungkan pelan-pelan. Kita ambil isolasi bening lagi, kita rekatkan lagi supaya membentuk celengan. Setelah kita gabungkan alasnya, kita ambil lagi isolasi. Adik-adik, setelah buat kotak seperti ini, supaya kotak celengannya lebih indah, sekarang kita bungkus dengan kertas kado.
sekami, setelah kita membuat kotak seperti ini, yang terakhir adalah kita menempelkan penutupnya. Kita ambil lem. Kita tutup pelan-pelan. Selesai. Inilah hasil kreativitas kita pada hari ini. Mengapa kita membuat kreativitas kita seperti ini, membuat celengan dari kardus? Karena kita telah menjalani masa prapaskah yang dimulai dengan Rabu Abu. Dalam masa prapaskah ini kita diajak untuk menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk kita masukkan ke dalam celengan ini. Setelah terkumpul nanti, kita akan membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Inilah kreativitas kita minggu ini. Terima kasih. Adik-adik semuanya, nah tadi waktu kita mulai minggu gembira kita, apa yang kita buat? Yaitu kita berdoa bersama. Nah, sebelum kita menutup minggu gembira kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Kita bernyanyi. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami selama kami di tempat ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang telah kami terima di tempat ini, dan bantulah kami untuk mewartakan kasih-Mu itu kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Hai adik-adik sekami, kita berada di penghujung acara Minggu Gembira kita pada hari ini dengan tema bertobat dan percaya kepada Injil. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, bernyanyi bersama, berdoa, dan mendengarkan renungan singkat dari kakak-kakak pendamping. Sekarang kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama. Kita berkumpul jadi satu di acara sekarang.